Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Diam-diam Oppo bawa smartwatch baru ke Indonesia dan yang ini tuh bukan Wear OS. Jadi yang was-was ini bakal baterainya cepat habis. Ini bukan Wear OS. Sistem operasinya cakep, bodinya tipis, pakai stainless steel, dan tentu awet baterai. Oh iya, smartwatch ini tuh ternyata cocok banget bagi pegiat olahraga badminton, padel, atau tenis dan semacamnya. Oke, seperti apa Oppo Watch S ini? Langsung aja kita bahas. Desain dari Oppo Watch ini memang sedikit mengingatkan ke smartwatch dari Amazfit GTR 4. Tapi ini jauh lebih tipis dan bagian crownnya gak terlalu gede. Sebenarnya saya tuh pengen beli yang warna silver, kayaknya lebih cakep gitu. Karena dia strapnya pakai nilon. Tapi kemarin pas payday kebetulan stoknya habis di toko hijau. Jadi ya udahlah ambil yang hitam saja. Toh masih sama-sama desainnya cakep, elegan, dan kerasa sporty. Untuk materialnya, Oppo Watch S menggunakan stainless steel. Jadi bakalan tahan lama, anti korosi meskipun sering kena keringat. Ya asal dirawat aja sih. Untuk kelengkapan tombol, smartwatch ini seperti punya dua tombol, padahal dia cuma satu tombol saja. Ya, untuk bernavigasi kita cuma dikasih tombol crown aktif, yang ini pasti tentu ngelos dan crownnya nyaman banget. Haptic feedbacknya kerasa ini tuh smartwatch yang ada harganya, bukan smartwatch murah. Nah, yang di bawah ini apa tuh kalau bukan tombol? Ini tuh sensor untuk EKG. Ya, kamu gak salah dengar, smartwatch ini udah support baca EKG. Nanti kita demokan di bagian akhir ya. Oppo Watch S juga udah built-in mic dan juga speaker, jadi tentu udah support untuk Bluetooth call. Tampilan belakangnya seperti ini, ada turbin pogo magnetik untuk charging. Ya, untuk ngecasnya dia masih pakai magnetik, belum wireless. Tonjolan sensornya di sini cukup agak kerasa ya. Nah, bicara soal baterai, ya smartwatch ini karena bodinya tipis, jadi daya tahan baterainya juga gak awet-awet banget. Tapi kalau dibandingkan dengan Wear OS, ini jauh lebih awet. Penggunaan saya selama 1 hari, smartwatch ini sekarang berada di posisi 81%. Skenario yang saya gunakan, smartwatch ini saya aktifkan always on display-nya, karena sayang banget sih, AOD di smartwatch ini cakep-cakep. Ya itulah ya, pentingnya menggunakan OS yang cakep. Kemudian saya juga aktifkan all day heart rate monitoring, tapi SPO2 saya manualkan, stress level juga saya manualkan, dan saya tes tidur juga. Dan terakhir saya juga melakukan pengetesan 2 kali olahraga untuk strength workout dan juga badminton. Ya kurang lebih sekitar setengah jam. Untuk instalasi strap, smartwatch ini menggunakan sistem quick release di ukuran 22 mm. Saya suka banget dengan desain lugnya. Desain strapnya juga sportinya dapat. Ada jahitan-jahitan gitu di bagian atas. Material strapnya ini lembut banget. Ya kerasa lah kalau ini tuh smartwatch mahal. Untuk penyangga di sini ada dua, ada sistem lock ya, tapi di bagian ujung saja, dan bakalnya dia juga pakai metal. Untuk dimensi kalau saya ukur Oppo Watch S ini di 45 mm, leg to leg normal ya 51 mm, dan ketipisannya ini di bawah 10 ya 9 mm. Kalau dengan tonjolan sensornya ini 11 mm. Bobotnya 59 gram. Oke, ini dia Oppo Watch S, dipegang tangan saya 15 cm. Ya lumayan agak kerasa ngepas gitu ya. Restuknya ini cakep. Itu animasinya color OS smooth banget sih. Sekali lagi. Tuh pesawatnya bro. Aplikasi penyandingan tentu menggunakan Health. Untuk pengaturan Strava kamu masuk ke bagian profil, kemudian berbagi data, dan di sini ada 3 ya. Google Fit, Health Connect, dan juga Strava. Klik aja ini dan silakan login ke Strava kamu. Kemudian untuk watch face, aplikasi Health ini ternyata udah menyediakan watch face yang sangat banyak, dan saya cari sih semuanya masih gratis. Gak tahu nanti kalau udah rame ya. Yang udah kayak Amazfit ngikutin jejak Huawei, jadi ada berbayar. Kalau aplikasi buatan brand gede kayak gini ya tentu rapi ya. Saya juga suka di bagian kesehatan ya, di sini ada timeline kayak gitu. Kemudian di bagian kebugaran juga sama. Yang agak kurang sih di pengaturan smartwatchnya. Kurang serapih dari menu-menu sebelumnya sih. Jadi agak sedikit kebingungan kalau kita mau atur-atur dari aplikasi. Sekarang kita lihat user interface untuk olahraga lari. Fitur olahraga larinya juga lengkap loh ya. Lari di luar ruangan, kita masuk ke bagian setting. Di smartwatch itu bisa baca laktat.
Ya, seperti di Garmin dan juga Huawei. Ya, ini pengaturannya cukup lengkap ya. Sasaran, pacer, kita bisa atur pacer seperti kalau di Xiaomi itu AI pacer gitu. Tetapkan ya kecepatan berapa. Kemudian pelatihan interval juga ada, segmentasi ada, metronom dan pengingat latihan. Lanjut ke bawah, di sini ada detik saya olahraga secara otomatis, jeda otomatis, hitung mundur latihan, dan ada siaran detak jantung. Jadi bisa broadcast heart rate ke aplikasi pihak ketiga atau perangkat ketiga. Ada hitung mundur. Di bagian paling depan seperti ini, ada heart rate zone, kemudian ini kilometer, durasi, zona heart rate, kecepatan atau pace, dan juga kalori aktif selama olahraga. Geser lagi ke bawah, ini untuk 3 zona heart rate ya, lemak, gula, dan juga laju detak jantung. Dan di bawah lagi masih ada. Ini lengkap banget. Sedangkan kalau kita geser ke samping, ini untuk pengaturan media. Dan untuk stop, kita geser dari sisi kiri. Ini ditekan dan tahan, ini bagus ya. Karena kalau gak ditahan, banyak yang gak sengaja latihannya terhenti. Sedangkan ini perlu ditahan. Nice. Nah tadi kan di awal saya bilang ini tuh cocok banget buat pegiat bulu tangkis, badminton, padel, dan semacamnya. Kita lihat langsung di riwayat latihan ya. Untuk masuk riwayat latihan, di sini masuk dulu ke latihan, kemudian kita geser ke sini. Nah, bulu tangkis. Ada laporan-laporan seperti ini. Ini jarang saya temukan di smartwatch, bahkan sekelas Amazfit dan juga Garmin ya, atau Coros sekalipun, tapi di sini sudah ada. Ikhtisar ya, durasi, waktu aktif, ayunan. Nah ini ada data ayunan, total kalori, kalori aktif, rally terpanjang, kemudian kecepatan ayunan. Untuk ayunannya sendiri ada detail secara terpisah, forehand, backhand. Kemudian di sini kecepatan ayunan secara detail juga ditampilkan datanya. Kemudian sisanya seperti detak jantung, zona detak jantung. Sedangkan untuk strength workout di sini justru ya kebalikan dari Amazfit, terlalu simpel. Kemudian untuk display, Oppo Watch S juga menawarkan panel display yang cemerlang. Mulai dari brightness-nya ya, peak-nya itu mencapai 3000 nits. Jadi untuk penggunaan outdoor ini sangat-sangat nyaman meskipun di bawah terik matahari langsung. Panel displaynya tentu udah pakai AMOLED dan ada auto brightness juga. Ya kali ya, harga 3 juta belum auto brightness. Masuk ke user interface. Tarik dari atas untuk masuk ke quick setting. Quick settingnya seperti ini, tidak bisa kita atur. Kemudian tarik dari bawah untuk notifikasi. Yang sayangnya untuk notifikasi di sini belum bisa balas pesan meskipun itu quick reply. Kemudian swipe dari kanan untuk masuk ke shortcut beberapa aplikasi seperti aktivitas. Kemudian di sini ada tidur dan yang lain-lain. Dan swipe dari kiri untuk masuk ke widget. Ini bisa kita edit. Tampilan menunya seperti ini. Nah kita kan nggak tahu nih, nggak ada keterangan ini tuh aplikasi apa atau menu apa. Tinggal di zoom in aja, nanti keluar nama aplikasinya. Ini bagus karena kadang kita bingung ini tuh aplikasi apa. Dan lihat di sini. Smooth banget. Udah berapa kali ya saya bilang smooth. Untuk pengaturan di sini ada Bluetooth, kemudian koneksi dan berbagi karena dia support NFC ya. Sayangnya saya nggak bisa mendemokan karena nggak punya alat buat ngetesnya. Untuk akses pintu misalnya, tapi bukan untuk bayar. Kemudian layar awal, tampilan dan kecerahan, suara dan getaran, dan mahkota. Ini kan cuma punya satu tombol, jadi kita bisa custom untuk 2 kali ketuk dan juga tahan. Untuk remote musik saya coba ke Apple Music, di sini berjalan dengan baik. Ini yang saya sayangkan sih, keterangannya tuh ada storage 4 GB tapi ternyata tidak bisa simpan file musik. Storage-nya mungkin untuk pengamanan sistem ya, kalau ada update-update biar gak error dan juga bisa nyimpan banyak watch face. Dia tidak ada fitur remote kamera tapi ada remote video pendek. Kita coba ke TikTok ya. Waduh. Berjalan dengan sempurna nih. Coba ke samping. Bisa juga dong. Aman bro.
Untuk fitur outdoor di sini ada kompas. Ini dia performa kompasnya. Tapi sayangnya di bagian kompas gak sesmooth ketika di bagian sistem ya. Altimeter, barometer juga ada, dan di sini saya gak nemu kalibrasi. Kita masuk ke fitur fitness. Di sini ada termometer ya untuk baca suhu pergelangan tangan. Tapi untuk pakai atau bisa mengaktifkan fitur ini harus dipakai dulu jam tangannya kurang lebih 5 hari. Kemudian ada sleep tracker, udah saya tes dan akurasinya cukup bagus, itu kurang lebih 2 menit kalau saya lihat jam secara manual. Mungkin dia baca lebih dulu ya, karena baca dari detak jantung. Untuk laporannya di sini lengkap juga, ada skor tidur, ada juga laporan REM. Dan tentu fitur unggulannya yaitu EKG. Jarang-jarang nih ada fitur EKG di smartwatch harga segini. Kita klik lanjut, tekan bagian elektroda sensor. Oke, lepaskan jari, irama sinus. EKG tidak menunjukkan tanda-tanda aritmia yang jelas. Hasil tersebut semata-mata untuk keperluan referensi dan bukan menjadi nasihat medis sesungguhnya. Di packaging Oppo udah ngasih keterangan produk ini bukan perangkat medis, cuma buat sekedar referensi doang. Sensor di bawah ini selain untuk EKG ada juga fitur ikhtisar kesehatan 60 detik ya. Oh itu heart rate, sorry. Nah ini. Jadi fitur ini tuh selama 60 detik ya. Paling lama itu bisa mendeteksi sekaligus banyak fitur fitness seperti di sini ada detak jantung, sekalian EKG-nya juga. Kemudian kesehatan tidur ya, dari data tidur yang udah kita pakai semalam dan juga data stres. Oke, itu dia review saya untuk Oppo Watch S. Di bawah 3 juta kamu bakal dapetin smartwatch tipis, elegan, stainless steel, cocok buat badminton, ada fitur EKG juga, dan baterainya bisa dibilang cukup awet kalau dibandingkan dengan saudaranya dengan Oppo Watch X. Bagi kalian yang tertarik dengan Oppo Watch S, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan kalau kebetulan udah ada yang pakai juga, boleh share pengalamannya di kolom komentar. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.